Malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa, yang mungkin banyak sekali para pemirsa yang belum pernah mendengar atau mengetahui ya. Kisah mualaf daripada Bapak Menahem Ali. Ya, tentunya akan sangat menarik sekali. Nah, saya akan sapa dulu Bapak Menahem Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ya. Ya, ini untuk kedua kalinya kita bertemu di studio 1 Geraha Mualaf nih Pak, di Surabaya nih Pak. Nah, saya mohon mungkin Pak Ali, hari ini kita ngobrol santai Pak ya. Mudah-mudahan paling nggak keberatan bercerita kepada para pemirsa, khususnya bagi para pemirsa Geraha Mualaf, mengenai kisah perjalanan mualaf dari Pak Menahem Ali Pak. Kira-kira boleh Pak ya? Banyak yang penasaran kayaknya. Banyak yang penasaran Pak, termasuk saya Pak. Saya juga sebenarnya belum banyak mengetahui kisah Pak Ali bisa menjadi seorang mualaf ya dulu ya. Kalau sekarang udah bukan mualaf lagi, kalau sekarang Pak Ustadz kita panggilnya Pak. Ya, nah baik, mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan kisah perjalanan mualaf Pak Ali, supaya bisa menjadi inspirasi dan juga menguatkan iman bagi para pemirsa yang memang sudah muslim dari lahir ya. Namun sebelum kita mulai, tidak lupa saya juga ingin mengajak para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kita untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening kode bank 451, nomor rekening 111889988. Saya ulang ya, kode banknya 451, nomor rekening 11188998888, atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Dan juga bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, dengan total luas 6 hektar dan harga per meter perseginya Rp250.000, bisa mengirimkan ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Barakallahu fikum, mudah-mudahan amal jariah para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang mari kita dengarkan. Saya yakin ini pasti sebuah kisah yang luar biasa karena narasumbernya sudah luar biasa, jadi kisahnya juga pasti luar biasa ya. Mereka setuju sama saya ya. Baik, Pak Ali, ini saya juga mulai dak-dikduk nih dengernya di sini. Kok bisa dak-dikduk gimana? Enggak, karena kan Pak Ali kan bukan orang biasa gitu loh. Pak Ali menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Yunani, bahkan bahasa-bahasa yang lain, juga menguasai bahasa Madura ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah tuh kan, makanya bisa menguasai banyak bahasa. Tapi saya kan bukan orang Madura. Itu dia, nanti mau saya tanya Pak. Apakah Bapak ini orang Madura, bisa bahasa Madura gitu? Apakah kalau orang bisa bahasa Sunda pasti orang Sunda gitu ya, pertanyaan saya Pak. Nah, baik, silakan Pak, mungkin Bapak bisa cerita sedikit asal muasalnya. Mungkin dulu Bapak punya pergolakan batin atau mungkin punya semacam dialog resmi dengan siapa gitu, kok bisa sampai menuntun Bapak menjemput hidayah gitu Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Eng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu lagi di Surabaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjumpaan kita di tempat ini membawa sesuatu yang baru. Bahkan menjernihkan informasi-informasi yang tidak tepat terkait mengenai pribadi saya sendiri ataupun terkait mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan organisasi. Sebenarnya saya agak enggan kalau berbicara mengenai kesaksian itu ya. Dalam tanda kutip, saya kira kalau istilah kesaksian itu saudara-saudara kita kaum Kristiani paham maksudnya. Kalau tadi disinggung mengenai mu'alaf, istilah kunci dalam tradisi Islam, saya kira itu juga penting untuk disuarakan. Sebenarnya seperti apa? Apalagi ini kaitannya dengan pribadi saya sendiri. Dan sekali lagi,
saya sebenarnya tidak mau banyak bicara soal ini karena itu sangat sensitif sebenarnya. Dan saya tidak mau menciderai hubungan antar agama sehingga menjadi keruh dan tidak sehat. Tetapi karena ini dalam rangka untuk pembelajaran sekaligus untuk edukasi, bahkan menjawab tuduhan-tuduhan ataupun fitnahan-fitnahan tanpa dasar, maka saya mencoba untuk membagikan atau membawa beberapa dokumen yang kebetulan masih saya simpan. Masya Allah. Dokumen dari tahun berapa tuh Pak? Saya mencoba untuk mengais-ngais dokumen yang kebetulan masih ada di perpustakaan saya. Meskipun ini tidak lengkap, masih ada beberapa yang tersembunyi di beberapa tumpukan buku lama. Tapi ini saya bawakan beberapa dokumen. Jadi para pemirsa atau Pak Dondi bisa melihat dokumen ini. Ini tulisan-tulisan tangan saya waktu tahun berapa ini? Tahun berapa ini ya? Bentar. Ini tulisan apa nih Pak? Puisi atau? Bukan, ini tulisan saya terkait perdebatan saya dengan Kiai Haji Abdul Wasian waktu itu. Almarhum ya? Almarhum. Tahun berapa ini Pak Dondi? Tahun berapa? 93. 93. 93 nih. Jadi ini tahun 93 perdebatan saya bersama Bapak Kiai Haji Abdullah Wasian. Masih tulisan tangan waktu itu ya. Jadi Bapak berdebat dengan almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian dengan surat menyurat. Secara surat menyurat? Iya, secara surat menyurat. 93. Berarti sudah berapa tahun tuh? Masya Allah. Perdebatan saya. 28 tahun Pak. Belum ada email Pak ya waktu itu, belum ada email? Belum. Emailnya baru manual seperti ini dan saya tulis tulisan tangan ya. Ada beberapa referensi yang kemudian hasil tanya jawab itu melalui surat menyurat bahwa Wasian juga memberikan lembaran-lembaran jawaban dengan ini tanda tangannya sendiri ya Kiai Haji Abdul Wasian tuh. Boleh di zoom nggak nih? Ditunjukkan nih. Nah ini. Ini ada tanda tangan dan nama daripada Kiai Haji Abdul Wasian. Almarhum. Tahun berapa ini? Tahun di depan. Ya saya tadi. Ya yang tadi ya 1993. Ya. Jadi ini beberapa dokumen yang masih saya simpan dan kebetulan ini belum terbuang. Mungkin barangkali kalau saya tidak teliti ini sudah berada di bak sampah barangkali ya. Tadi saya pikir manuskrip itu Pak. Ya kalau dalam pandangan saya ini ya bagian dari manuskrip. Ini manuskrip. Manuskrip karena tulisan tangan dan ini cukup lama ya, cukup lama. Dan ini baru sebagian yang tadi saya tunjukkan. Ada juga buku harian saya. Nah, ini kan sudah lama ini buku harian saya yang lama. Dan ini waktu masih saya SMA. Masya Allah. Waktu saya SMA. Dan saya sudah ikut retreat tahun berapa ini? Retreat 27. Retreat tahun 30. Sorry. Tanggal 27 sampai 30 Desember 1989. Ini retreat. Retreat ya, Jadi, iya. Ini saya sudah dibaptis tahun ini. Oh itu Bapak sudah dibaptis? Nggak mungkin kalau Iya orang ikut retreat tanpa dibaptis kan sangat tidak mungkin. Iya betul. Dan ini kan ada beberapa teman yang ikut retreat itu, salah satunya ini teman-teman saya. Ada pembagian kamar-kamarnya. Ini Mas Doni. Ini di kamar apa? Kamar Filipus. Ini Mas Budi di kamar apa ini? Kamar Filipus. Kamar Filipus. Ini teman saya juga, Yohan. Ini siapa ini? Bentar, Pak. Ini siapa ya? Coba di zoom kelihatan nggak nih? Coba di zoom kelihatan nggak nih? Atau yang situ? Bagusan mana? Ini sama itu? Coba di zoom yang itu. Coba kita lihat nih. Pak Ali tahun 89. 89 ya? 89. Ini. Coba. Pakai kaos hijau itu. Kaos hijau. Coba sama saya gantengan mana coba? Udah kelihatan ya? Masya Allah. Jadi ini bukti yang para pemirsa bisa lihat bahwa usia masih SMA waktu itu saya sudah bergumul dalam masalah mencari kebenaran dan ada kaitannya dengan kekristenan waktu itu. Tapi saya nggak banyak cerita mengenai ini karena bagi saya ini tidak terlalu penting sebenarnya. Tapi saya dipaksa oleh Pak Dondi untuk bercerita. Iya dong Pak.
Karena Saya yakin para pemirsa pada setuju Pak.